Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Anda kembali bersama Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam live secara non-stop di Kompas TV. Sudah hadir Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Saifullah Fatah. Kita bicara soal kecemasan atas pemilu yang banyak diwarnai dengan kecurangan, intimidasi. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro. Apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat sehingga hasilnya memiliki legitimasi? Iya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan sama Kang Eep gitu ya, dievaluasi secara kritis, hampir semua lini diintrusi. Diintrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya tadi kan, lalu juga melalui para penjabatnya itu jelas semuanya sangat welo-welo gitu ya. Welo-welo apa sih? Terang benderang. Terang benderang. Bahasa Jawa. Ya seperti cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan. Jangan cuma teriak curang. Ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan Bawaslu itu fungsional. Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif. Itu kan, dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari Bawaslu. Maka kita harapkan dia itu juga turun, tidak hanya menunggu laporan tidak, harus turun dia gitu, mencegah gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action kan gitu. Nggak endingnya nggak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa kan gitu terus. Lah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahid dulu sebagai salah satu dari inisiator Gerakan Nurani Bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh, mantan presiden, wakil presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono. Dan menyerukan supaya pemilu ini adil, fair, dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di Gerakan Nurani Bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih kok dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi? Iya. Karena Jokowi effect. Nah, itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang 6 orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari Gerakan Nurani Bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya sudah menyiapkan perangkatnya begitu ya untuk proses ini. Ini tadi udah ributnya udah seakan-akan udah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu. Walaupun tentu meskipun saja rasanya, udah stabil. Rasanya kalau kita lihat quick count tidak akan mengubah. Karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya, karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitas. Ini berbeda dengan 2014 yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya nggak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau
tidak mau Tergesa-gesa. tergesa-gesa, Ya. menunggu prosesnya, karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini nih pemilu ini bukan tujuan akhir loh, menang ini tadi keributannya kayak gitu, seakan-akan ini terminal tujuan akhir, padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih ke depannya bagaimana ketika Jokowi efeknya udah nggak ada. Atau masih ada gitu. Nah itu, jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini, Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Wibisono, Ibu Karlina Supeli dan lain-lain ya, Ibu Sinta Nuria, Pak Quraish Shihab segala macam, itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan itu terjadi sebelumnya pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya, Oke. level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Ya. Mbak Meskipun, Rosi, ya, meskipun saya- kalau menang jauh begini apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh Iya, betul, dilupakan. betul. Bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepuh ini berhati-hati soal ini karena nanti sengketa segala macam kan akan menunjukkan. Oke. Rosi, saya tadi malam ngecek sendiri loh di websitenya KPU. Ketika masuk ya TPS sekian gitu, saya masuk tuh saya nyocokin C1 dengan angka rekap, ya memang beda, bermasalah. Tapi moga-moga ini udah diperbaiki ya. Apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi toh menangnya menang banyak. Atau jangan-jangan Justru itu yang saya maksud tadi, momentumnya dimanfaatkan aja, nggak usah tunggu sampai selesai. Top orang nunggu sesuatu yang orang tahu percuma, kan itu kan. Jadi yang kita sebut sebagai event itu sesuatu yang menggemparkan, dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mestinya jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anies sama Ganjar bikin konferensi pers mengatakan kami menolak dari awal. Kan selesai kan? menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Jadi dari awal sebetulnya moral standingnya udah keropos itu satu. Kalau dia mengucapkan kembali itu orang menganggap lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral kan Betul. begitu kan soalnya. Tapi kan itu saya mau terangkan itu saya nggak peduli, saya berpolitik atas dasar value bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut Anda dua pasangan ini datang dong ke publik. Katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya. Bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada masuk angin. bocor halus ke Ganjar atau bocor gede ke Anies. Lalu ada transaksi kecil-kecil. Nasdem pasti merasa udahlah udah kalah yang mending mendekat lah kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP yang nggak mau sprindiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam satu semester ini kan. Kan tetap kita mesti hitung bahwa ini nih bangsat-bangsat ini memanfaatkan pletora masyarakat sipil untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu.